Oke ya, nah sesuai permintaan katanya Randy ingin memperdalam lagi, ingin mm, memperdalam untuk materi yang aritmetika sosial untuk tes kecerdasannya ya, dan tes Ya, akademiknya yang matematika. Oke ya? ya, bisa. Ya, Nah, oke, kita mulai dari yang sederhana dulu ya, tes kecerdasan aritmetik. Jika soal-soal mengenai aritmetik itu sudah dikuasai dengan baik, baru kita akan lanjutkan ke tes akademik yang matematikanya. Oke ya? ya. Oke, siap Randy ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada untuk pembelajaran hari ini, saya mulai. Ya, nah sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, apa yang saya sampaikan dan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi Randy dan dapat dipahami dengan baik oleh Randy. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Oke ya, berdoa dimulai. Oke, Randy, tampilannya sini sudah terlihat dengan jelas. Ya. Nah, oke ya. Nah, ini berarti pertemuan kedua bersama Randy. Nah, kita mulai dari bagian sesuai request ya. Kita mulai dari bagian yang tes kecerdasan untuk soal-soal yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Nah, jika misalkan ini terlihat Randy sudah benar-benar menguasai, kita baru lanjut ke tes yang akademik matematikanya. Ya. Nah, kita mulai dari soal, sebenarnya ini soal lanjutan dari soal pertemuan yang sebelumnya. Ya, nah bisa dilihat. Nah, Randy, saya mau nanya dulu nih, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira materi tentang apa? Masih ingat nggak, Randy? Em, tentang apa ya? Lupa saya Kak. Masih ingat nggak? Tentang apa? Tebak Lupa aja. saya. Ini kira-kira tentang statistika, terutama mengenai rata-rata gabungan. Jadi ya, ini tuh materi mengenai rata-rata gabungan. Nah, misalkan gini kan, saya tulis kembali, mengingatkan kembali rumusnya ini, Oh, rumus rata-rata gabungan. yang Ya, dibulat-bulatin dua itu ya Kak? iya, gitu ya, rumus rata-rata gabungan. Nah, misalkan gini, saya tulis di sini, misalkan rata-rata gabungannya itu saya tulis gini, X bar gab. Nah, di sini rata-rata gabungan. Misalkan rata-rata gabungan itu kan rumusnya itu gini kan, banyaknya kelompok pertama kali besar rata-rata kelompok pertama tambah banyaknya kelompok kedua kali rata-ratanya, gitu kan rumusnya tuh dibagi dengan banyaknya kelompok satu tambah kelompok kedua. Nah, ini rumus untuk rata-rata gabungan. Nah, gitu ya. Kalau ini terdiri dari dua kelompok, kalau terdiri dari tiga kelompok ya tinggal tambahkan aja, tambah N3 kalian tanya, tambah N4 dan rata-rata dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau cuma dua kelompok, kita cukup sampai N1 dan N2 saja. Nah, kalau kita lihat ke soal gini, kita lihat ke soal. Di sini, rata-rata nilai siswa kelas 9A itu adalah 72. Gitu ya. Rata-rata nilai kelas 9A itu 72. Nah, kemudian rata-rata nilai 15 siswa kelas 9B adalah 80. Jika nilai digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Nah, berarti di sini si 75 ini posisinya akan sebagai apa? Rata-rata gabungan. Nah, ini yang ditanyakan ini banyak siswa kelas 9A. Banyak siswa kelas 9A. Nah, misalkan gitu ya, banyaknya siswa kelas 9A, ini siswa kelas 9A, misalkan banyaknya itu adalah kelompok pertama, anggap X1. Nah, rata-ratanya, di sini rata-ratanya adalah 72. Berarti 72 itu kita anggap sebagai rata-rata, gitu ya, yang pertama atau rata-rata siswa kelas 9. Rata-rata nilai siswa kelas 9A, gitu ya. Nah, kemudian yang ini, rata-rata nilai 15 siswa kelas B. Nah, ini 15 siswa B kita anggap sebagai kelompok yang kedua, N2. Nah, rata-ratanya itu 80, anggap sebagai X2 bar. Nah, yang ditanyakan banyak siswa kelas 9A. Tadi banyak siswa kelas 9A kita misalkan dengan N1. Nah, ini yang ditanyakan. Gitu ya.
Gimana? Nah, paham nggak Randy sampai sini dulu untuk Paham, pengelompokannya? paham nggak? Nah, oke ya. Nah, sampai sini tinggal kita substitusikan ke rumus. Nah, di sini rata-rata gabungannya itu 75 masukkan yang tadi. Ini 75. Gitu ya. N1 ini siswa kelas 9A yang kita cari, tetap tulis N1. N1 dari rata-rata ini 72. Ya, tapi banyak yang untuk kedua tadi. Ada 15 ini. Nah, ada 15 siswa ya, yang kelas B. Kemudian rata-ratanya yang ini. Nah, rata-ratanya itu 80. Per N1 kita cari, N2-nya tadi berapa? Itu 15. Itu. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan perhitungannya. Sederhanakan. Nah, kali silang ya. Sekarang kalikan ini. 75 kali N1 itu 75 N1. Gitu ya. Kemudian, nah, yang ini kita kalikan. 75 kali plus 15. 75 kali plus 15 itu berapa, Randy? 75 dikali Hmm. plus 15. Oh, Berapa? ya. Kayak itu. 75 kali N1, 75. N1, 75 kali 15 berapa? 1125. Oke, 1125. Kemudian sama dengan yang ini. N1 kali 72 itu berapa? 72 N1. Dan terakhir ini, 80 kali 15. Atau 8 kali 15-nya terlebih dahulu, 8 dikali 15 itu berapa? 120 Mas, eh, 120. tambah nolnya 1, jadi 1200. Gitu ya. Nah, tinggal kita kelompokkan variabel yang dicari dengan variabel yang dicari, nanti bilangan dengan bilangan. Berarti ini kita kelompokkan. 75N1 berarti tinggal kurang 72N1 ya. Ya, Maka diperoleh iya 3N1. satu. Yang ini 1200 dikurangi 1125 berapa? 75. Itu 75. Nah, maka nanti kita tahu N1-nya itu sama dengan 75 dibagi dengan 3. Nah, jadi banyak kelompok yang pertama itu 75 bagi 3 berapa? 25. 25. Seperti itu. Ada tanyakan nggak untuk soal yang nomor 6 ini? Soal yang pertama. Semua ada kak. Belum ada ya? Belum ada. Kak, Oke. ini Nanti nanti catat. catatannya bisa diminta di PDF-nya. Oh, bisa. PDF-nya nanti saya share ya. Nanti saya kasihkan. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal nomor 7. Nah, di sini tanya gini. Suatu taman kota berbentuk trapesium. Nah, berbentuk trapesium dengan ukuran dua sisi sejajarnya itu 150 dan 120. Ya. Nah, saya bikin dulu sketsanya. Misalkan saya mau bikin sketsa gambarnya trapesium. Nah, ini misalkan itu kan dengan ukuran dua sisi sejajarnya 150 dan 120. Kira-kira gini. Gitu ya. Trapesium. Oke. Bisa bikin trapesium seperti itu. Nah, katanya di sini dua ukuran sisi sejajarnya, misalkan ini dengan ini sejajarnya. Nah, ukurannya itu adalah 150 meter dan 120 meter. Gitu ya. Nah, dan tingginya itu 100 meter. Berarti yang jadi tingginya ini 100 meter. Tingginya gitu ya. Ini tingginya 100 meter. Jika taman itu akan ditanami rumput Jepang yang harganya per meter persegi itu adalah 10.000. Nih, harga per meter perseginya itu 10.000. Berapakah biaya yang dikeluarkan agar taman tersebut penuh dengan rumput Jepang? Nah, berarti si rumput Jepang tersebut tuh akan ditanami di sini, taman ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini tuh ini akan ditanami rumput. Nah, rumput dengan harga, nah dengan harga rumputnya itu berapa? 10.000 rupiah per meter persegi. Nah, berarti ini kan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan, berarti mula-mula kita harus menentukan apa? Menentukan luas tamannya terlebih dahulu, benar nggak? Nah, luas taman. Nah, karena tamannya berbentuk trapesium, katanya trapesium, maka luas taman itu ya setara dengan
luas trapesium. Gitu ya. Masih ingat nggak, Randy? Rumus luas trapesium itu apa? Nggak ingat saya, Kak. Gak ingat. Nah, rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi dua, kan gitu ya. Kalau misalkan gini, misalkan saya gambarkan di sini trapesium gini. Misalkan trapesium. Ini sisi sejajarnya misalkan A dengan B. Ini tingginya. Untuk menghitung luasnya itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Misalkan di sini A dengan B. Nah, A tambah B kalikan dengan tinggi. Itu untuk rumus luas trapesium. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar, kemudian dikali tinggi. Nah, berarti di sini setengah jumlah sisi sejajarnya itu berapa? Di sini jumlah sisi sejajarnya adalah 150 dan 120. 120. Nah, 150 meter tambah 120 meter kali tinggi. Nah, di sini tingginya itu adalah 100. Gitu ya? Oke. Nah, berarti ini jadi setengah. Nah, ini 150 meter tambah 120 meter itu berapa? 270 meter. Nanti kalikan dengan 100. Nah, di sini tinggal disederhanakan. 270 bagi 2 itu berapa? 135. Dikalikan 100. Gitu ya? Berarti berapa? 13.500 meter persegi. Kan ini meter kali meter itu jadi meter persegi. Ya. Nah, ini untuk luas tamannya. Nah, sedangkan gitu ya. Nah, sedangkan di sini harga rumputnya itu adalah 10.000 per meter persegi. Kalau luas tanahnya itu luas tamannya itu 13.500 meter persegi, maka di sini biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biayanya itu berarti luas tamannya, luas tamannya itu 13.500 gitu ya. Tinggal dikalikan dengan harga per meter perseginya yaitu 10.000. Nah, udah ketebak ya. Berarti berapa? 135 juta. Berarti ya? Paham nggak, Randy? Untuk soal yang nomor 7 ini. Siapa enggak? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih ringan soalnya, masih ringan. Hanya review materi SMP. Nggak ada sih, Kak. Untuk soal ini. Nggak ada ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Oke. Nah, untuk soal ini. Kira-kira ini materi tentang apa? Tentang jarak, tentang waktu, Kak. Nah, tentang jarak dan waktu atau perbandingan atau skala ya. Benar nggak? Ayo. Nah, gitu ya. Nah, gini, ini jarak Sukabumi Jakarta. Nah, di sini jarak Sukabumi Jakarta pada peta itu 4 cm. Nah, kita tulis dulu ya. Berarti di sini ada yang nulisnya tuh JP. Jarak pada peta katanya 4 cm. Nah, selanjutnya dengan skala 1:3 juta. Nah, di sini ada skalanya. Skalanya misalkan pakai S saja. 1:3 juta atau sama aja dengan 1/3 juta. Itu skalanya. Gitu ya. Nah, kemudian Arif mengendarai mobil di sini. Arif mengendarai mobil dari Sukabumi ke Jakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, di sini ada kecepatan. Anggaplah pakai V, velocity ya. Kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Nah di sini, jika Arif sampai di Jakarta pukul 10.25, itu sampai di Jakarta pukul 10.25, pukul berapa Arif berangkat dari Sukabumi? Nah, berarti di sini yang harus kita cari itu apa? Waktu tempuhnya. Betul nggak? Hmm. Ya, kan Arif sampai Jakarta pukul 10.25. Pukul berapa Arif berangkat dari Sukabumi? Nah, kita bisa tahu pukul berapa Arif dari Sukabumi kalau kita mengetahui waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya. Nah, kalau waktu kan hubungannya dengan kecepatan yang ini. Nah, kita tahu kan rumus kecepatan, V ya, ingetin kembali. Kecepatan itu adalah perbandingan
jarak yang ditempuh terhadap waktu. Gitu ya. Perbandingan jarak yang ditempuh atau jarak sebenarnya bagi waktu. Itu rumus velocity. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencari T, untuk mencari waktu ini, berarti kita butuh apa? JS. Jaraknya. Nah, jaraknya JS di sini itu jarak sebenarnya. Nah, yang diketahui itu adalah jarak pada peta. Jarak pada peta. Nah, kita tahu kan di sini. Nah, kita tahu kalau skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Sehingga kalau kita mau mencari JS, jarak sebenarnya, itu adalah sama aja dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Gitu ya? Paham nggak sampai sini, Randy? Siapa Kalau mau enggak? nyari JS, berarti JP dibagi S. Nah, JP-nya kita tahu itu adalah 4 cm. S-nya, skalanya itu adalah Pak, 1/3 juta. 1/3 juta ya. Oke, nah berarti ini jarak sebenarnya itu sama aja dengan 4 cm dikali apa? Kali 3 juta per satu. Nah, kali 3 juta per satu. Atau jarak sebenarnya itu sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 juta. 12 juta. Nah, berarti ini 12 juta sentimeter. Nah, perhatikan. Ini jarak mintanya satuannya dalam bentuk kilometer. Berarti ubah dari sentimeter ke kilometer. Dari sentimeter ke kilometer itu coret nolnya berapa? Coret nolnya Coret 4. Eh, 4 ya? 4 atau 5? Eh, 5. 5 ya. Jadi 120. Nah, iya. Jadi ini tuh 120 kilometer untuk jarak sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, maka dari sini kita tahu kalau mau nyari T, di sini mau nyari T itu rumusnya apa? JS dibagi V. Benar nggak? Hmm. Jarak sebenarnya itu 120 kilometer dibagi, nah kecepatannya itu adalah 60 kilometer per jam. Nah, seperti itu. Tinggal sederhanakan ini. Coret ini 120 bagi 60 Dua. berapa? Dua. Itu sama dengan 2 jam. Ya. Nah, berarti waktu tempuhnya itu selama 2 jam. Kalau dia sampai pukul 10.25, maka pukul berapa dia berangkat? 425. Pukul 8.225. Seperti itu. Ya, ini untuk soal yang nomor 8. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini masih sederhana juga. Siap, nggak ada, Nah, Pak. berarti. Oke ya. Nah, berarti ini ada dua rumus perbandingan mengenai skala dan mengenai kecepatan. Gitu ya. Skala dan kecepatan. Ini mengenai rumus. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini. Seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal, tapi nomor 1 dan 2 itu harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil. Kali, kalau saya tanya, ini materi tentang apa? Masih ingat nggak? Uang ya. Ini Uang. mengenai peluang. Jadi ada dalam bab peluang ya. Terutama ini mengenai permutasi dan kombinasi. Masih ingat nggak bedanya permutasi dan kombinasi? Kombinasi. Bukan saya nggak. Nah, lupa. Oke, saya ingetin ya. Nah, di sini nih. Ada yang namanya itu permutasi. Nah, gini. Permutasi. Nah, kemudian ada yang namanya itu kombinasi. Jadi ada permutasi, ada kombinasi. Nah, kalau permutasi ya, itu adalah cara menyusun gitu ya, beberapa unsur objek gitu ya, cara menyusun beberapa unsur atau objek dengan memperhatikan urutannya. Artinya di permutasi itu gini, AB itu dianggap tidak sama dengan B. Nah, jadi di permutasi itu AB tidak sama dengan BA. Kalau AB ini A duluan baru B, kalau ini B duluan baru baru. Nah, jadi di kasus permutasi itu, nah di sini urutan itu diperhatikan.
Jadi AB dengan BA itu dianggap berbeda. Kalau AB itu A duluan baru B, kalau BA itu B duluan baru baru. Nah, kalau kombinasi kebalikannya. Kombinasi itu cara menyusun beberapa unsur atau objek tanpa memperhatikan urutan. Berarti di kombinasi itu AB itu dianggap sama dengan BA. Mau AB misalkan, mau AB atau BA, mau A dulu baru B atau B dulu baru A itu dianggap sama-sama saja. Nah, berarti di kombinasi itu di sini urutan itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Nah, jadi kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Jadi mau mana yang duluan itu dianggap sama saja. Itu apa? Nah, permutasi. Sorry, itu kombinasi. Nah, untuk perumusannya, misalkan permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Ditulisnya NPR. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Gitu ya. Ini untuk rumus permutasi. Kalau rumus kombinasi. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Itu NCR ditulisnya. Nah, ini rumusnya adalah N faktorial dibagi ini. N kurang R faktorial kali R faktorial. Ini untuk rumus kombinasi. Gitu ya. Nah, di sini nilai N itu harus lebih besar sama dengan R untuk nilai N-nya. Gitu ya. Nah, ini rumus kombinasi dan rumus permutasi. Hanya ngingetin saja. Nah, nanti di rumus antara permutasi dan kombinasinya itu akan tersirat. Jadi tersirat ya, implisit kita sendiri yang harus menyimpulkan kalau soal ini tuh mengenai permutasi atau kombinasi. Nah, perhatikan kita ke soal. Nah, di sini seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal. Ini Randy, logikanya. Kalau Randy mengerjakan soal, kira-kira itu kasus permutasi atau kombinasi, Randy? Ujian soal itu kasus permutasi gak? Ngerjain soal itu kasus Eh, kombinasi. Nah, kenapa masuk kombinasi? Nah, jadi mengerjakan soal ini gitu ya. Kenapa ini masuk kategori kombinasi? oh, Misalkan, iya. misalkan Randy itu mau mengerjain soalnya gini. Mau ngerjain soal nomor 1, 2, 3. Tapi Randy itu mau ngerjain soalnya nomor 3, 1, 2. Sama beda? Sama. Sama. Soalnya itu juga. Berarti di sini urutan tidak diperhatikan. Mau 1, 2, 3, mau 3, 1, 2, mau 1, 3, 2, mau 3, 1, 2, mau 2, 1, 3, itu dianggap sama saja. Soal yang dikerjakan itu juga. Benar nggak? Benar. Paham? Siapa enggak? Nah, kan ini itu urutan di pengerjaan soal itu ini tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Nah, maka jatuhlah ini tuh merupakan kasus kombinasi. Gitu ya? Merupakan kasus kombinasi. Nah, karena sudah kita tahu kombinasi, maka perumusan yang kita gunakan itu rumus kombinasi. Nah, berarti gini, seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal. Nah, anggaplah soalnya itu ada 7 ya. Soal ke-1, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh. Nah, murid itu diminta mengerjakan 5 dari 7 soal. Nah, dari ketujuh soal itu, gitu ya, siswa itu harus mengerjakan 5 soal. Mengerjakan, gitu ya, 5 soal. Nah, jadi siswanya itu harus mengerjakan 5 soal. Nah, tapi nomor 1 dan 2 itu harus dikerjakan. Nih, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu harus dikerjakan. Berarti ini sifatnya wajib. Harus dikerjakan. Gitu ya? Harus dikerjakan. Nah, banyak pilihan yang dapat diambil. Nah, kalau nomor 1 dan 2 harus dikerjakan, gitu ya, berarti kalau mengerjakan 5 soal, berarti sisa soal yang belum dikerjakan itu ada berapa? Ada 3 Wah, soal. 3 soal. Nah, 3 soal ini itu, gitu ya, dipilih dari sisanya. Nah, dari ini nih. Dari soal nomor 3 sampai nomor 7. Benar nggak? benar. Nah, karena harus mengerjakan 5 soal,
karena dua soalnya sudah harus dikerjakan itu wajib, maka kita tinggal memilih 3 soal dari apa? Dari 5 soal sisanya atau 5 soal yang tersedia. Nah, berarti dari sini tuh ini ya, tinggal dipilih 3 soal. Berarti kasusnya di sini kita itu tinggal memilih 3 soal dari apa? Dari 5 soal yang tersedia atau 5 soal sisanya. Paham gak Randy ini? Karena ini Ya. kasus kombinasi. Berarti kita tinggal memilih 3 soal dari 5 soal sisanya, yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 7. Di antara nomor 3, 4, 5, 6, 7 itu tinggal dipilih 3 soal lagi. Paham ya? Oh, Oke. Nah, tinggal dihitung. Berarti di sini 5C3. Nah, perhitungan ada 2 cara. Nah, cara yang pertama kita menggunakan rumus. Nah, rumus yang tadi, yang apa? Yang paling kanan nih, pakai rumus yang kombinasi yang ini. N-nya 5, R-nya 3. Berarti rumusnya ini apa? N faktorial per ntar 5 5 kurang dikurangi 3 3 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya? Atau ini jadi 5 faktorial per 5 kurang 3 itu jadi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sederhanakan yang 5-nya. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 4 kali plus 3 3 kali faktorial. 2. Berhenti di 3 faktorial. Karena di bawahnya ada 3 faktorial. Yang 2 faktorial ini kita ubah jadi perkalian 2 kali. Nah, tinggal sederhanakan ini. 3 faktorial bagi 3 faktorial, 1 ya. Kemudian 4 bagi 2 itu 2. Tinggal 5 kali 2. Berapa? Ada 10. Jadi ada 10 pilihan yang dapat diambil. Seperti itu. Jawabannya 10. Gimana, Randy? Ada yang mau tanyakan kok? Gini. Oh, enggak. Saya pernah pelajarin tapi suka lupa mulu, Kak. Suka lupa ya, berarti harus banyak latihan biar Ya, ingat gitu ya, biar ingat terus. Karena kan matematika itu ya butuh pembiasaan gitu. Harus banyak latihan. saya Gitu kemarin ya. juga lupa ini materi ini pas tes. Pas tes. Banyak ya materi ini ya. Ada yang saya jawab materi ini ada 4 materi yang saya jawab bisa 2. Oh, bisa 2. Ya, nah nanti kalau ada muncul lagi 4 soal, semuanya harus bisa. Ya, untuk soal ini. Oh iya, tambahan nih. Untuk perhitungan kombinasi sebenarnya ada cara perhitungan yang lebih simpel untuk hitung seperti ini. Gini. Nah, ada perhitungan yang lebih simpel. Kayak gini. 5C3. 5C3 bisa diubah itu jadi 5C2. 5C3 itu setara dengan 5C2. Yang penting jumlah yang bawah ini gitu ya, 3 dan 2 kalau dijumlahkan harus jadi 5. Nah, jadi 5C3 itu sama dengan 5C2. Nah, setelah sampai sini gini ngitungnya. 5C2, 5-nya turunkan 2 kali. Berarti jadi 5 kali 4. Beres. 5C2 tuh 5-nya turunkan 2 kali. 5, 4 per yang ini. 2 faktorial. Itu 2 kali 1. Ngitungnya gitu. 4 bagi 2, 2. 2 kali 5 itu 10. Itu cara ngitungnya seperti itu salah satu caranya. Gitu. Nah, terus misalkan, kalau misalkan Randy nemu perhitungan seperti ini, misalkan ya, nemu, misalkan 10C7, 10C7, berarti di sini 10-nya diturunkan 7 kali, panjangan, kita ubah dulu pakai sifat. 10C7 itu sama dengan 10C berapa, Randy? 10 berapa? 10C7. 7 sama dengan 10C di 3. Nah, Oh gitu. bawah ininya kalau dijumlahkan harus sama dengan 10. Kalau 7 tambah 3 jadi 10. Yang ini 3 tambah 2 jadi 5. Oh, yang apa yang 7 R-nya. biar bisa jadi 10. Nah, iya, bisa kalau dijumlahkan Ah, harus jadi 10. Jadi perhitungan seperti ini, 10C7, 10-nya turunkan 7 kali, panjangan. Mending 10-nya turunkan 3 kali, benar nggak? itu untuk cara simpelnya gimana? Nah, 10C3, 10-nya turunkan 3 kali, jadi 10, 9, 8. Per, ini yang bawahnya 3 faktorial, itu 3, 2, 1. Tinggal gitu. Ya, 9 bagi 3, 3, nanti 8 bagi 2, 4, kali 12, kali 10, itu 120. Itu perhitungan sederhananya. Gitu ya, Randy ya? ya.
Sama. Nah, satu lagi gini. Kayak misalkan kalau nemu Randy gini. 15C14. 15-nya turunkan 14 kali kepanjangan. 15C14 itu setara dengan berapa? 15C C berapa? Atau C1. C1. Lebih mulai ini 15-nya turunkan satu kali. Ya 15. Baru satu faktorial satu. Jadi jawabannya 15. Gitu ya. Ya. Itu salah satu pilihan dalam perhitungan bentuk kombinasi. Ada yang tanyakan nggak untuk yang ini? Siap, paham nggak? Kak, bentar Kak. Orang tua saya nelpon saya Kak. Oh, boleh, silakan. Bentar ya. Boleh. Benar Kak? Nah, oke. Ya ini clear ya? Dari aman Kak. Sorry. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Kita ke soal berikutnya. Gini, di sini. Anita, nah di sini. Anita, gitu ya, ingin menyusun tiga angka berbeda dari angka ini. Dari angka-angkanya itu. Nah, dari angka-angkanya itu ini satu, 2, 3, 4, 5, dan gitu ya. Nah, berapa cara yang bisa digunakan Anita? Di sini berapa cara yang bisa digunakan Anita untuk menyusun angka-angka tersebut? Anita ingin menyusun tiga angka berbeda dari angka satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa cara yang bisa digunakan Anita untuk menyusun angka tersebut? Nah, biar masih nyambung dengan materi yang saya jelaskan di nomor sebelumnya, nah, mengenai kasus permutasi kombinasi, menurut Randy ini kasus permutasi atau kombinasi? Kasus permutasi ya. Menyusun, kasus Iya, permutasi. permutasi. Nah, ini kan menyusun tiga angka berbeda. Logikanya kan gini, menyusun angka tiga, misalkan angka satu, 2, 3. Itu sama gak dengan angka misalkan 3, 2, 1? Itu dianggap berbeda. Satu, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu dianggap berbeda. Benar nggak? Nah, berarti di sini urutan itu diperhatikan. Nah, diperhatikan. Karena urutan diperhatikan, maka ini jatuhnya kasus permutasi. Kasus permutasi. Nah, gitu ya, kasus permutasi. Nah, di sini Anita itu ingin menyusun tiga angka yang berbeda dari angka-angka ini. Angka yang tersedianya ada berapa? Ada 6 buah angka. Nah, karena ini kasus permutasi, berarti notasi permutasinya itu Anita akan menyusun tiga angka dari 6 angka yang Nah, tersedia. Atau ditulisnya 6P3. Paham nggak sampai sini, Randy? saya mau. Nah, gitu ya. Tinggal dihitung di sini 6P3. Berarti rumusnya 6 faktorial 6 kurang 3 Tiga faktorial, gitu ya. faktorial. Berarti jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Faktorial. Nah, atau ini setara dengan 6 kali 5 Nah, kali kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 ya, faktorial. Cara 3 faktorialnya. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. Berarti berapa? Itu 10. 120 cara. Paham nggak? Ah, tapi untuk tiganya itu yang di bawah itu nggak diturunin lagi. Yang mana? Yang tiganya itu nggak diturunin kedua gitu. Yang tiga ini. Oh, ini untuk perhitungan permutasi itu beda dengan kombinasi untuk permutasi ini pakai rumus. Oh, yang tiga ini kenapa nggak diturunin gitu Iya, maksudnya? iya. Yang ini, yang Halo, ya Kak, yang di bawahnya itu. halo Randy. Iya, halo Kak. Nah,
Yang tadi ini kan 120 cara. Tadi yang mau ditanyakan apa Randy untuk kasus ini? Yang tiga Kak, yang di bawahnya. Oh, yang 3 faktorial, kenapa Iya, tidak dijabarkan? Tidak dijabarkan kan? iya, Kan gini sampai dua. mulai-mulanya. Nah, sampai 2. Kan gini, pertama nih. Nah, saya hapus dulu nih yang saya hapus dulu. Nah, tadi kan ini hitungannya tuh kan jadi 6 faktorial, ini. 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial gitu ya. Iya. Nah, yang atas kan bentuknya itu lebih kompleks dibanding yang bawah. Nah, berarti yang kita sederhanakan itu yang atas. Yang atas ketika disederhanakan kan jadi gini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti di 3 faktorial. Kenapa? Karena yang di bawah itu ada 3 faktorial. Oh. Karena di bawahnya ada 3 faktorial. Nah, Hmm, nanti kan ini 3 benar, faktorialnya boleh saling membagi. Betul nggak? benar. Nah, jadi yang tinggal kita hitung itu 6 kali 5 kali 4. Seperti itu. Paham? Hmm, Ya? aman, Aman ya? aman. Nah, terus untuk kasus ini gini, untuk kasus ini gini, bisa juga gini, apa? eh kita menggunakan metode kaidah pencacahan, gitu ya? Atau ada yang pernah nyebutnya tuh filling slot gitu ya? Ya silakan misalkan. Nah, cara kedua ini cara satu lah ya. Ini cara satu, ini cara dua. Nah, gitu ya, ini cara dua. Nah, untuk cara dua, gini. Di sini kan Anita ingin menyusun 3 angka berbeda. Nyusun 3 angka berbeda. Berarti angka ke satu, angka kedua, dan angka ketiga. Nah, angkanya itu ini harus berbeda. Berbeda. Nah, berapa cara yang bisa digunakan Anita untuk menyusun angka-angka tersebut? Nah, misalkan, untuk mengisi ini, angka ke satu itu ada berapa pilihan? Ada Ada 6 pilihan. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Benar kan? Ada 6 pilihan. Ya, Benar? benar. Karena angkanya harus berbeda, maka ketika Anita ingin memilih angka kedua, itu pilihannya tinggal berapa? Tinggal Nah, lima. 5. Karena udah kepake satu. Tidak boleh terpilih lagi karena angkanya harus berbeda. Nah, kemudian untuk memilih angka ketiga itu ada berapa pilihan? Ada Empat. 4 pilihan. Karena 2 angka yang sudah dipilih di angka ke satu dan angka kedua itu tidak boleh terpilih lagi. Nah, berarti tinggal dikalikan. Jadi berapa? Ini ada 120 20. cara. Sama aja. Ujungnya tuh jadi ini. 6 kali 5 kali 4. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Nggak ada sih, Kak. Oke. Sudah cukup, Kak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ke soal yang ini nomor 10, ini nomor 11. Kita ke soal yang nomor 11. Nah, di sini. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Gedung. Nah, kalau saya kasih dulu gini. Sebuah gedung ya. Ini gedung misalkan. Gitu ya. Nah, gedung itu mempunyai panjang bayangan 56 meter. Punya 56 meter bayangannya tuh. Nah, misalkan ini gedung. Gini ya. Ini gedung. Nah, saya tandai ini gedung. Ini gedung. Ini gedung. Nah, ini bayangannya. Gedung memiliki panjang bayangan itu 56 meter. Ini bayangannya 56 meter. Gitu ya? Sorry. Seperti itulah. Gedung. Gitu ya. Yang ini gedungnya. Nah, yang itu gedungnya. Kemudian bayangannya itu 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama seorang siswi dengan tinggi 1,5 meter. Nah, pada saat yang sama, ini siswi di sini. Nah, misalkan siswi di sini. Gitu ya. Nah,
pada saat yang sama, seorang siswi dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan itu 3,5 meter. Nah, gitulah ya. Nah, pada saat yang sama. Ini seorang siswi. Nah, mempunyai bayangan itu 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, seperti itu. Saya ini hubungkan dulu. Nah, seperti itu kan pada saat yang sama. Nah, kemudian yang tanyakan, maka tinggi gedung sebenarnya. Nah, maka tinggi gedung sebenarnya itu yang mana? Misalkan ini nih, tinggi gedungnya itu saya misalkan dengan X. Nah, ini saya misalkan dengan X. Tinggi gedungnya itu yang dicari. Nah, berarti ini hubungannya itu atau kasusnya itu ini mengenai similarity atau kesebangunan. Nah, jadi kesebangunan itu bentuknya sama, cuma ukurannya beda. Nah, tadi ini tinggi siswinya itu tadi berapa? Ini 1,5 meter ya. 1,5. Nah, di kesebangunan itu apa? Nah, di sini sisi yang seletak, perbandingan sisi yang seletak, gitu ya, kita sama. Nah, berarti di sini si X, gitu ya, kita bandingkannya dengan 1,5 meter. Kemudian bayangannya, bayangan gedung itu 56 meter, kita bandingkannya dengan 3,5 meter. Seperti itu. Ya. Nah, berarti di sini tinggal kita sederhanakan perhitungannya. Nah, di sini boleh dibagi berapa? Bagi di 0,5. Kalau bagi 0,5 ini berapa? 3, yang ini 7. Gitu ya. Kemudian ini 56 bagi 7 itu 8. Oke, tinggal kali silang. Berarti X-nya itu 8 dikalikan 3. Itu jadi berapa? 24 meter. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Nggak ada, Kak. Oke. Cukup yang ini? Tuh, Pak. Cukup ya? Nah, kita ke soal berikutnya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini mirip dengan soal yang pertama tadi kita bahas. Ini mengenai apa? Mengenai rata-rata gabungan. Oke ya? Rata-rata gabungan. Nah, di sini, gini, di sini. Empat orang siswa, nah ini, empat orang siswa mempunyai nilai rata-rata matematika 65. Nah, kemudian jika seorang siswa, ini seorang siswa dengan nilai 70 diikut sertakan, maka nilai rata-rata 5 siswa tersebut itu berapa? Nah, di sini, empat orang siswa ini kita anggap sebagai kelompok yang pertama. Anggaplah dia sebagai N1. Gitu ya. Ini N1. Mempunyai rata-rata 65. Nah, ini rata-rata kelompok pertama. Kemudian nih, jika seorang siswa, nah seorang siswa ini kita anggap kelompok yang kedua. Nah, nilainya itu 70. Nah, nilainya 70 itu berarti rata-rata yang keduanya itu 70, kelompok yang kedua. Tanyakan nilai rata-rata kelima siswa tersebut. Berarti ini tanyakan rata-rata gabungannya. Gitu ya? Nah, tadi kan rumus rata-rata gabungan tuh kelompok pertama kali rata-ratanya tambah kelompok kedua, banyaknya kelompok kedua kali rata-ratanya per jumlah kelompok satu tambah kelompok dua. Gimana, Rizie, paham sampai sini? Sepaham, Pak. Oke. N1 tadi kelompok pertamanya itu 4 orang. Memiliki rata-rata 65. Kelompok keduanya cuma 1 orang. Ya, nilainya tadi berapa? 7 Tuh. dibagi dengan berapa? N1 tambah N2-nya jadi berapa? 5. Udah, tinggal dihitung aja nih. 4 kali 65 itu berapa? 160. 260 260. ya. Tambah 70. 70 dibagi dengan 5. Gitu ya. Jadi berapa ini? 260 tambah 70 itu 330 dibagi 5. Nah, jadi nilainya berapa? Itu sama dengan 60. Nah, itu rata gabungannya adalah 60. Seperti itu.
Udah mau tanyakan nggak untuk soal yang nomor 12 ini? Aman. Aman ya? Nggak ada. Ini masih mudah. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini ngitung eh, usia ya. Nah, ini masih mudah, sebenarnya ini mudah. Pada bulan Juni 2009. Nah, nenek berusia 8 windu 4 bulan. 8 windu. Nah, ingat, satu windu itu berapa tahun? Masih ingat nggak? Satu windu itu berapa tahun? Satu Randy, window ada berapa? ada Satu berapa? windu itu Eh, 8. 8 tahun. Nah, ingat, satu windu itu 8 tahun. Nah, gitu ya. Nah, usia nenek nih. Di sini katanya usia nenek. Usia nenek. Ini. Gitu ya. Berusia 8 windu 4 bulan pada Juni 2009. Oke, pada Juni 2009. Usia nenek itu berapa tadi? 8 windu 4 bulan. Berarti 8 windu itu kan satu windu 8 tahun. Berarti kalau 8 windu berapa? enam Ah, puluh empat tahun. 4 bulan. Kan ini usia nenek itu 8 windu 4 bulan. Satu windunya 8 tahun, berarti kalau 8 windu itu 64 tahun. Gitu ya? Nah, yang ditanyakan usia neneknya itu pada Agustus 2010. Nah, ini mudahnya sebenarnya kita hitungnya dari Juni 2009, kan ini ke 2010 ya. Kita hitung ke Juni 2010 terlebih dahulu. Berarti ke Juni 2010 itu empat ditambah berapa? Ditambah satu tahun ya. Tambah satu tahun. Usia nenek itu berapa? lima 65 empat bulan. tahun, 4 bulan. Nah, udah sampai sini tinggal dihitung ke Dua ribu Agustus. tahun Agustus sebulan 2010. Tambah tambah berapa? 2 bulan. Tambah 2 bulan. Jadi usia neneknya tuh 65 tahun. Hmm, 16. mudah ini mah ya. 65 tahun berapa? 6 bulan. Jadi jawabannya yang ini masih tergolong mudah untuk kasus yang ini. Ada pertanyaan untuk nomor 13 ini. Aman. Aman ya? Nah, kita ke soal 14. Nah, 14 ini sebenarnya ah, mudah juga. Gitu ya. Nah, ini mah tinggal mau ngitung langsung atau mau di baca satu persatu silakan. Nah, misalkan gini, Pak Dudu membeli 30 kilogram jeruk. Gitu ya. Nah, berarti di sini banyak jeruk awal atau jeruk mula-mula. Banyak jeruk mula-mula ya. Saya tulis banyak jeruk mula-mulanya itu berapa? 30 kilogram. 30 kilogram. Nah, kemudian karena busuk, jeruk tersebut dibuang 5%. Nah, dibuang 5%. Nah, di sini busuk nih. Jeruk busuknya itu ya. Nah, busuknya itu sebanyak 5%. Nah, berarti 5% dari 30 kilogram. Berarti 5 per 100 dikali 30 kilogram. Itu ya berapa? 5. 1,5 kilogram. Itu busuk. Nah, berarti sisa jeruknya di sini. Sisa jeruk. Sisa jeruknya berarti 30 kurang 1,5 8,5. berapa? 28,5 kilogram. Ya. Gitu ya. Dan membeli lagi 20 48. kilogram. Nah, beli lagi 20 kilogram ya. Kemudian ini tambahan jeruk berarti saya tulis di sini tambahan jeruk. Nah, tambahan jeruknya itu 20 kilogram. Nah, berarti jeruk sekarang, nah banyaknya jeruk sekarang. Nah, jeruk sekarang itu jadi berapa ini? 48,5 kilogram. Nah, kemudian jeruk tersebut terjual 12,5 kilogram. Nah, di sini terjual nih. Terjual. Jeruk yang terjualnya itu 12,5 kilogram.
Nah, ini jeruk yang tersisa. Tanyakan, oh berarti sisanya. Tinggal kurangi aja, 48,5 kurang 12,5. Itu jadi berapa? tiga Tiga puluh puluh enam enam kilogram. Gitu ya, 36 kilogram. Atau kalau mau langsung, gini ngitungnya. Kalau mau dilangsungkan. Gitu ya, kita kan mau nyari sisa nih. Nah, sisanya itu mula-mula 30 gitu kan. Busuk 5%. Nah, 5% itu berarti dikurang 5 per 100 dari 30. Terus membeli lagi 20, gitu kan? Kemudian dijual 12,5. Mau gitu seperti itu, silakan hitung. Sama saja ya. Nah, nanti jawabannya 36 kilogram. Silahkan kalau mau dilangsungkan. Mula-mula 30, berkurang 5%, beli lagi 20, terjual 12,5 ya. Tinggal dihitung. Ini masih mudah. Ini hanya operasi kali bagi tambah kurang saja. Gitu ya. Ini untuk soal yang nomor 14. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk yang ini? ya ada Kak. Nggak ada ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 15. Ini nomor 15 di aritmetik sosial ini masih sederhana juga. Nah, gitu ya, masih sederhana juga. Kayaknya Randy bisa nih ngerjain soal ini. Coba nomor 15. Bisa nggak Randy? Coba saya Ngerjain coba nomor dulu Kak. 15. Boleh. 200 Kak. Berapa? Bentar Kak, bentar. 15, 15. 190 Kak. 100, 60, 106, 90, 160, 90, 90. 190. Yang A ya. Ya, Oke. Oke ya, yang ini nggak usah dibahas ya, karena sudah bisa ya. siap. Oke, ini 190. Nomor 16. Nah, ini lebih sederhana dari yang tadi. Coba nomor 16. 90 kilometer. 90 kilometer. Oke, nomor 16. Ini masih mudah. 17. Coba 17 nih. Masih ingat gak 17? Nah, 17. Bentar, Kak. 12 isi 2, 12. 12. Ini tuh mengenai perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, betul. 17. Bisa. Lanjut. Lanjut ya. Yuk. Nah, sekarang 18. Ish. Oke, untuk nomor 18 gimana? Bentar Kak. Hmm.
Hmm. Tunggu. Nggak nemu saya kak. Nggak nemu saya. Oke. Nah, 18 ya. Coba saya bahas gini. Seorang agen majalah telah berhasil menjual 1.584 buah majalah, gitu ya, dari 1.200 lusin majalah yang tersedia. Maka persentase majalah yang terjual. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah persentase penjualan. Penjualan. Nah, berarti di sini persentase penjualan berarti banyaknya majalah yang terjual di sini. Berhasil menjual 1.584 buah majalah. Betul nggak? Oh, Nah, banyaknya majalah yang terjual dibagi total keseluruhan majalah. Total keseluruhan majalah ada berapa ini? Ada itu 200 1.200 lusin. lusin. Nah, satu lusin kan 12 buah, berarti 1.200 lusin adalah 1.200 kali 12. Benar nggak? Iya benar. Nah, kita kalikan dengan 100%. Tinggal gitu. Nah, berarti ini sama aja dengan 1.584 dibagi ini. 12 kali 12 itu 144 ya. Itu empat. 144, nolnya 2. Nah, dikali 100%. Nah, ini tinggal sederhanakan, coret nolnya 2, 1.584 bagi 144. Ya tinggal ini ekornya aja, 4 bagi 4, kemungkinan satu ekornya. Nah, kemungkinan itu 11%, karena yang ekornya satu cuma 11% saja. Betul nggak? Tuh. Jadi sebenarnya saya udah bener caranya tapi nolnya kelebihan satu saya nulis di. Oh, nolnya kelebihan satu. Iya, saya nyari nyari yang apa persenannya saya kali 1584. Saya kira tuh belakangnya bakal nol. Oh, iya, iya, iya. Oh, ya. Dikalikan dulu. Jadi yang ininya dikalikan dulu ya, baru dibagi gitu. Iya, saya 144-nya kelebihan satu nolnya jadi 144.000. Oh, iya, iya, iya. Jadi kurang teliti saja ya. Sebenarnya ini soal Iya, mudah, cuma kurang teliti saja. Oke. Nah, untuk yang ini satu soal lagi lah. Untuk ini satu soal lagi. Nah, 19 mau langsung dibahas atau mau nyoba dulu? enggak. Saya coba dulu. Oke. Bener. Oh, bisa gak? Oke, kita bahas ya. Nah, Ya. gini. Di sini katanya gini. Kawat yang panjangnya 1,5 meter. Nih, kawatnya itu mula-mula panjangnya 1,5 meter. Akan digunakan untuk membuat dua buah model kerangka balok. Nah, ini membuat dua buah nih. Dua buah model kerangka balok dengan ukuran 7 kali 3 kali 5. Gitu ya, kerangka balok. Nah, misalkan kalau saya bikin sketsanya balok gitu ya. Misalkan seperti inilah balok ya.
Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, baloknya itu di sini ukurannya itu panjangnya 7 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya itu 5 cm. Kalau kerangka itu hanya panjang rusuknya saja. Di sini tanyakan panjang sisa kawat. Nah, kalau kita perhatikan, Randy, kalau kerangka balok itu punya berapa panjang? Punya berapa ukuran panjang pada kerangka balok? Ada Punya ada dua. ada Ada, 4 dong. Kan ini ada satu, nih, dua, tiga, empat. Betul nggak? betul. Ya. Untuk yang ukuran 7 cm, di sini panjangnya itu ada 4. Kemudian lebarnya yang 3 itu ada 4 juga kan? Nah, yang hijau ini Iya. satu, 2, 3, 4. Kemudian yang tingginya satu, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Gitu ya? Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui nih, panjang. Nah, kawat yang diperlukan. Kawat yang diperlukan nih. Kita bisa mengetahui panjang kawat yang diperlukan. Nah, karena masing-masing ada 4, sebenarnya kan yang diperlukan itu adalah 4 kali 7 cm ditambah 4 kali 3 cm. Bentar, 4 kali 3 cm, 4 kali 5 cm. Benar nggak? Iya nggak? Nah, kemudian kita kalikan dengan 2. Kenapa kalikan dengan 2? Karena kita Tunggu akan ondel. membuat 2 buah model ini. Gitu ya. Nah, atau misalkan yang ini mau difaktorkan dulu perhitungannya, misalkan 4-nya dikeluarkan, silakan. 4 ini kan sama-sama punya 4, dikeluarkan 4-nya. Jadi 4 kali 7 tambah 3 tambah 5. Nanti kalikan dengan 2. Gitu ya. 4, ini 7 tambah 3, 10, tambah 5 berapa? Belas. 15. Kalikan dengan 2. Nah, berarti 4 kali 5 berapa? 60. 10 kali 60 kali 2 kali berapa? dua 120 bisa berapa? 30 Senti? cm. Sentimeter. Nah, Bisa ini yang 30. diperlukan. Gitu. Nah, kawat yang tersedia tadi berapa? Kalau yang tersedia 150. Berapa? 150 cm. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui apa? Sisanya. Nah, berarti sisanya berapa? Misalnya 30. Sisanya itu 30 cm. Seperti itu. Jadi sisa kawatnya itu sebanyak 30 cm. Gitu ya? Ya, Nah, seperti itu. Sebenarnya variasi untuk aritmetika sosial, untuk tes masuk akpol itu sebenarnya sangat banyak sekali, tapi sebenarnya hanya menggunakan konsep matematika yang sederhana kalau untuk aritmetika sosial. Nah, kalau tes akademik matematika baru itu menggunakan konsep-konsep kebanyakan matematika yang dipelajari di SMA. Oke ya? Nah, kita ketemu lagi hari apa, Randy? hari Jumat kan? Hari Jumat ya. Nah, untuk hari Jumat nanti kita coba bahas berbagai variasi soal untuk yang tes akademik matematikanya. Oke? Ya, Pak. Itu nanti per materi apa langsung bahas soalnya nggak? Nah, itu tergantung Randy enaknya gimana? Mau langsung campur soal atau mau bahas per materi? Kalau saya sih bisa ya per materi dulu Pak dibahas Kak. Oh, oke. Dari Maunya dasarnya. dari dasarnya dulu. Iya, Untuk materinya ingin request atau bebas? bebas Dari kayak yang dari dasar aja dulu. Oh, dari dasar dulu. Jadi pengennya bahasnya Kayak per eksponen kalau materi. nggak logaritma gitu. Oke, oke, oke. Kita bahasnya per materi. Oke, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ya, kita bahas per Iya, materi siap. untuk tes yang mik matematika. Oke, tidak ada pertanyaan untuk sejauh ini untuk pertemuan hari ini. Siap. Tidak ada Kak. Nah, oke ya, ini Randy berhubung waktunya sudah habis untuk sesi pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu sekian ya. Siap Pak. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama
bagi Randy nanti dalam menyelesaikan soal-soal ketika seleksi. Oke, terima kasih untuk sore hari ini, Randy. Uh, Selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Benar. Untuk besok nanti habis pembahasan materi bisa dikasih soal PR atau enggak itu ke saya. Bisa, bisa, bisa. Bisa gitu ya. Nanti saya dengan admin MATLAB-nya akan koordinasi dulu ya untuk bagian nanti Siap, paling dapat soal-soalnya dari admin MATLAB ya. siap, Oke, ya nanti disampaikan. Terima siap. kasih. Terima Oke, kasih, Kak. ya. Assalamualaikum. Wassalam.